Itu adalah proyek swasta yang dilegalisasi sebagai PSN. Artinya bahwa proyek PSN PIK 2 ini adalah hasil manipulasi dari rejim sebelumnya. Kita tahu bahwa proyek PSN 2 itu digelontorkan oleh rejim Jokowi hanya beberapa hari setelah kemenangan Presiden Prabowo Gibran. Artinya bahwa rakyat dan seluruh elemen bangsa patut mencurigai adanya kong-kali-kong antara penguasa dan oligarki. Betul tidak? Oleh karena itu, karena ini adalah negara demokrasi, tidak lagi ada persekusi dan kriminalisasi. Kita harus melawan. Sepakat? Takbir! Jadi saya katakan sekali lagi bahwa persoalan PSN PIK 2 bukan ansih perseteruan antara Said Didu dengan Aguan sebagai bos Agung Sedayu Group, tapi adalah sebuah terusiknya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terjadi di wilayah Banten. Dan ini sangat tidak mustahil juga kalau rakyat diam, rakyat bisu akan terjadi di daerah manapun. Betul tidak? Kami di sini dalam rangka mendampingi Pak Said Didu mengatakan kami tidak akan pulang sampai dikeluarkan. Tidak ada penangkapan. Betul? Betul. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, kami mencintai demokrasi dan negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan lagi ada polisi jadi kacung-kacung yang melayani oligarki. Betul tidak? Saatnya kita berdemokrasi yang benar setelah kita pilpres yang acak adut. Takbir! Takbir! Demikian pernyataan kami, semoga didengar dan kami berharap pada pemerintahan rejim Prabowo untuk berdiri di atas rakyat banyak demi kepentingan rakyat banyak dan di atas kepentingan nasional segala-galanya. Jangan sampai presiden baru dicap sebagai sama saja dengan Jokowi. Betul tidak? Terima kasih jika Prabowo Subianto berpihak pada rakyat seluruh Indonesia. Takbir! Lawan! Lawan! Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup Mama melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sebelumnya doyan sekali memenjarakan para aktivis. Contohnya di depan kita Edi Mulyadi. Gara-gara jin buang anak, kena dia masuk penjara. Karena itu kita berharap di dalam sana Tuan Said Didu baik-baik saja. Cuma diajak ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Tidak ditanya-tanya kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kawan-kawan semua, banyak sekali tokoh yang sudah mengatakan I stand with Said Didu. Ada Mahfud MD, ada Abraham Samad, ada Edi Mulyadi, ada Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Mohtar, ada siapa lagi? Ada Jenderal Fahrul Razi, ada Jenderal Sunarko. Jadi Said Didu tidak sendirian. Ya,
selain bersama tokoh, Said Didu juga bersama rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba mengkriminalkan Said Didu dan yang lainnya. Kita pasti akan melawannya selama kita berada di jalur dan garis yang benar. Dan kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu kita berani ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Tangerang yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita berorasi. Keren cadas pokoknya. Yang penting adalah kita terus semangat. Ibu duduk, Bu. Tidak hanya soal Said Didunya. Lebih dari Said Didu adalah bagaimana kita menyikapi soal program-program pemerintah yang berkolusi dengan para Taipan, dengan para cukong, dengan para konglomerat hitam. Kita tidak ingin masa pemerintahan Prabowo Subianto dikotori dengan kong kali kong seperti itu. Walaupun kemarin saya tidak memilihnya, walaupun kita tidak memilihnya, tetapi begitu dia dilantik, dia adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden kita semua. Bukan presiden para cukong. Bukan presiden segelintir orang. Karena itu, di hari sini kita mengimbau Prabowo Subianto, hentikan proyek-proyek kong kali kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Malah kita berharap Mulyononya segera diadili. Apa harus dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Tidak menggunakan nyilih tangan lain. Lalu tiba-tiba menggunakan undang-undang ITE. Kan aneh banget. Padahal undang-undang itu kita tahu diperuntukkan untuk transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Ini kan perjuangan membela kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat dan pemerintah yang berkolaborasi, berkolusi dengan pengembang, pengusaha untuk merebut tanah rakyat secara mudah dan murah dan membangun kawasan-kawasan eksklusif. Ya barangkali nanti berapa puluh tahun ke depan akan ada Singapura di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang kita tidak inginkan karena pesan konstitusi itu adalah kesejahteraan, kemakmuran itu untuk semua, ya kan? Memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan kesejahteraan sekelompok masyarakat. Oleh karena itu harusnya tidak digunakan lagi pasal-pasal ini untuk mengkriminalisasi. Nah mudah-mudahan Said Didu tidak menjadi orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka di era pemerintahan Presiden Prabowo. Karena kalau ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak ada bedanya pemerintahan Presiden Prabowo dan Presiden Mulyono dalam hal bagaimana menyikapi aktivis-aktivis yang kritis. Penggunaan secara masif Undang-Undang ITE dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 1946 menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap untuk berdemokrasi dan menjunjung konstitusi. Jadi orang seperti Said Didu sebenarnya harusnya diapresiasi, bukan dikriminalisasi karena berani menentang grup-grup besar konglomerat yang sangat mungkin berkolusi dengan penguasa untuk mendapatkan fasilitas kekuasaan dalam hal pengembangan bisnisnya. Nah, Prabowo sebagai orang nomor satu tidak boleh membiarkan itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari pidato-pidatonya. Tidak boleh ada yang namanya pembangunan kawasan yang eksklusif, tidak boleh ada korupsi dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini ujian bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan bilang ini penegakan hukum ansih. Ini ada bau-bau kolusinya. Yang mengadu pun perlu kita cek siapa orangnya. Kok tiba-tiba ketua Abdesi bisa mengadukan dan kemudian pengaduannya diterima. Apa legal standingnya dia untuk mengadu? Apakah dia mewakili kepentingan masyarakat? Apakah dia mewakili kepentingan konglomerat? Ini yang menjadi persoalan. Jangan lupa dia kepala desa. Kepala desa harus membela kepentingan masyarakat desanya, bukan membela kepentingan pengembang konglomerat.
dan jangan sampai terjadi kemudian dia mendapatkan keuntungan dari digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi Said Didu. Oke. Bang, mau mempertegaskan kembali soal apakah pemerintah atau negara di sini dia tunduk kepada oligarki atau seperti apa, Bang? Iya, kita sudah melihat banyak contoh. Negara dan pemerintah itu berkolusi dengan oligarki. Kita tidak tahu siapa yang menunggangi siapa, tetapi mereka punya kepentingan dua-duanya. Ingat, penguasa ya. Penguasa itu orang yang berkuasa. Tetapi apakah kekuasaan itu digunakan untuk kemaslahatan umum atau untuk kepentingan pribadi dan kelompok? Itulah yang menjadi ujian bagi seorang penguasa. Selama dia berkolusi dengan oligarki, maka kuat kemungkinan dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Karena itu, kita harus kembalikan hito penguasa ini kepada kepentingan masyarakat umum. Jadi masyarakat umumlah yang dipentingkan, bukan perumahan-perumahan, gedung-gedung eksklusif. Kan nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya membangun gedung-gedung eksklusif, tempat-tempat eksklusif, kalau rakyat kemudian menjadi miskin. Hanya segelintir orang yang kemudian bisa menikmatinya. Oh, ada penambahan pekerjaan. Ya, lebih baik kita menambah dunia kerja dengan secara tidak eksklusif. Bagaimana mendistribusikan kekayaan dan ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ketimbang mengandalkan para konglomerat untuk membentuk unit usaha yang merekrut tenaga kerja. Karena jauh lebih baik kalau pelaku usaha itu sebanyak mungkin rakyat Indonesia, jauh akan lebih kuat dibandingkan hanya segelintir orang. Apalagi? Cukup ya? Satu lagi. Oke. Nah, hari ini kan Pak Said Didu itu diantar oleh begitu banyak masyarakat. Iya. Ada banyak simpatisan. Nah, apakah ini salah satu bentuk lahirnya atau tumbuhnya people power ke depan ketika suara rakyat itu selalu didengarkan? Saya tidak bisa mengatakan ini people power ya, tetapi bentuk simpati masyarakat tokoh terhadap perjuangan Said Didu. Karena sesungguhnya kita merindukan tokoh-tokoh yang berani bersuara lantang, lurus, apa adanya. Nah, Said Didu dalam konteks PIK 2 ini dan proyek-proyek strategis nasional lainnya, dia tanpa teding aling-aling, straight to the point, menantang, melawan mereka yang kemudian berusaha menggunakan fasilitas kekuasaan untuk menindas rakyat. Dalam medan lain kita juga membutuhkan orang-orang seperti itu. Hanya barangkali belum ada aktivis seberani Said Didu. Kita tunggu Said Didu lainnya agar negara ini menjadi negara yang benar. Oke ya? Siap. Terima kasih, Bang. Yuk, mari.